Hai, kembali lagi bersama gue Rido dalam Rido Daily Faith. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang respon di tengah pandemi. Subtema kali ini yaitu tentang kekuatan doa. Salah satu bagian yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan orang percaya adalah doa. Tapi doa seringkali dilupakan tanpa kita sadari bahwa ini merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Doa merupakan nafas hidup orang percaya. Ketika kita mengalami masalah, mestinya kita tetap berdoa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu semua, teman-teman semua, jangan melupakan bagian terpenting ini dalam kehidupan saudara. Ingatlah bahwa ketika saudara takut, ingatlah Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saudara. Kalau saudara ingat peristiwa tentang Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan, sebelum ia ditangkap, ketika dia pergi ke Taman Getsemani, ia pergi sendirian dan berdoa seorang diri. Ketika dia mengalami tantangan yang begitu besar menjelang kematiannya, dia mengambil waktu untuk berdoa sendirian. Karena begitu besar persoalan yang akan dia hadapi, Alkitab mengatakan bahwa peluhnya seperti darah yang menetes. Pergumulan yang Tuhan Yesus hadapi menjelang kematiannya sangat luar biasa. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, ketika saudara mengalami ketakutan-ketakutan yang terbesar dalam kehidupan saudara, percayalah ketakutanmu tidak akan pernah melebihi kedahsyatan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau berjalan bersama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sedang berjalan bersama dengan engkau. Tuhan sedang menemani engkau di saat-saat engkau sulit. Hampiri dia, peluk dia, dan katakan engkau butuh dia. Saudara, saya rindu mengajak saudara untuk melawan semua rasa takut ini dengan datang kepada Tuhan, dengan mau berdoa kepada Tuhan, dengan mau merendahkan diri kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, dan menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, dan mengatakan, Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan. Engkau yang bertakhta dalam kehidupanku. Untuk itu saudara, ada beberapa pertanyaan refleksi dalam renungan kali ini yang saudara harus betul-betul renungkan ini dengan baik, renungkan ini dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya pertanyaan-pertanyaan refleksi yang saya ajukan ini akan menolong saudara keluar dari ketakutan saudara dan saudara lahir sebagai pemenang dalam kehidupan saudara. Saya berharap Anda tidak skip video ini, tapi Anda merenungkan dari pertanyaan pertama sampai yang terakhir, sehingga saudara betul-betul melihat diri saudara sudah sejauh mana saudara kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kondisimu saat ini dalam Tuhan. Dan saudara jujur pada dirimu, jujur pada Tuhan, baik engkau butuh Tuhan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang saudara sudah lakukan ketika mengalami badai seperti saat ini? Ketika kita mengalami situasi yang tidak enak seperti saat ini, atau mungkin gejolak ekonomi yang saudara alami, atau mungkin saudara di PHK, atau mungkin saudara sakit saat ini, apa langkah yang sudah saudara lakukan menghadapi hal ini? Apakah saudara menunggu berdoa ketika keadaan sudah agak membaik, atau saudara memilih untuk berdoa saat ini ketika Anda sangat terpuruk, ketika Anda mengalami badai yang luar biasa dalam kehidupan Anda memutuskan untuk datang kepada Tuhan dan merendahkan diri, dan betul-betul datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh merindukan sentuhan tangan Tuhan. Yang kedua adalah, setelah merenungkan pertanyaan yang pertama adalah, Anda coba bertanya kepada saudara, mengapa terjadi seperti itu? Ketika saudara memilih untuk berdoa, mengapa seperti itu? Ketika saudara memilih untuk tidak berdoa, mengapa demikian? Apa yang terjadi dengan saudara? Saudara renungkan ini dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda sudah mendapatkan jawabannya, Anda doakan. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana reaksi saudara ketika saudara mendengar bahwa COVID-19 ini bisa menimpa siapa saja, bisa menimpa orang-orang terdekat Anda? Bagaimana reaksi Anda ketika melihat bahaya ini membuat Anda takut? Bagaimana reaksi saudara? Dan bagaimana Anda yakin bahwa doa yang diajarkan Alkitab, bagaimana kita harus datang kepada Tuhan, bahwa berdoa menghasilkan kuasa yang dahsyat sehingga saudara bisa keluar dari masalah saudara? Apa reaksi saudara? Saudara renungkan lebih dalam lagi dan jujur tentang apa yang saudara lakukan ketika menghadapi coronavirus ini, dan saudara menganggap ini suatu bahaya yang akan menimpa Anda atau keluarga Anda. Saya berharap kita merenungkan bersama apakah pertanyaan ini membuat saudara jujur terhadap diri saudara, atau saudara sedang menyalahkan keadaan.
Pertanyaan yang keempat adalah, luangkan waktu sejenak untuk membuka Alkitab saudara dan membaca dari Ibrani 4 ayat 14 sampai ke 16. Apa yang Tuhan katakan kepada Anda, mengapa harus Anda percaya kepada Tuhan? Saya akan membacakan ayat ini untuk saudara dan saudara renungkan ini dengan baik. Ibrani pasal yang 4 ayat yang ke-14 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena itu sekarang kita mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kalau kita ingat di dalam perjanjian lama, seorang imam adalah seorang yang mewakili bangsa Israel, dan mereka harus datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan bangsa Israel, memohon pengampunan dosa bagi Israel, mengadakan penembusan bagi orang Israel, dan imam inilah yang mewakili bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan. Tapi imam besar agung Tuhan Yesus adalah imam besar agung yang telah menyerahkan dirinya untuk menebus kita dari dosa dan telah merasakan apa yang kita rasakan, bahkan yang belum pernah kita rasakan. Dia sudah pernah merasakan, mewakili kita, dan hampirilah dia ke tahta sucinya dan ia akan menolong kita tepat pada waktunya Tuhan. Renungkanlah firman ini dengan baik, renungkan firman ini lebih sungguh-sungguh, dan apa yang Tuhan katakan kepada saudara ketika saudara membaca ayat itu. Mengapa Anda harus percaya kepada Tuhan? Anda mesti tanya kepada diri saudara, mengapa kamu harus percaya kepada Tuhan? Mengapa kamu harus hidup dan berjalan dalam iman yang teguh kepada Tuhan? Anda harus tanyakan kepada saudara lebih dalam, dan saya percaya ketika Anda dengan jujur menanyakan kepada saudara dan saudara menghampiri tahta sucinya Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Karena Alkitab bilang, Dia adalah imam besar agung yang telah turut merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga apapun yang engkau rasakan saat ini, Tuhan pernah merasakan. Bahkan Tuhan sedang merasakan apa yang engkau alami saat ini. Saya berharap kita datang dengan penuh rendah hati kepada Tuhan. Dan yang kelima adalah, sudahkah saudara menyisihkan waktu saudara untuk datang kepada Tuhan, meninggalkan segala beban saudara, melupakan sejenak segala pergumulan yang saudara alami, dan saudara menghampiri Tuhan? Izinkanlah Dia untuk tinggal dalam hatimu, biarkan Dia bertakhta di dalam hatimu. Dan saya percaya ketika saudara mengizinkan Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran saudara, Tuhan pasti akan menolong saudara. Ketika saudara datang dengan rendah hati, mengangkat tangan dan memohon pertolongan Tuhan, merendahkan hati dan memohon pengampunan, memohon pertolongan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti menolong kita dari berbagai kesulitan yang kita alami. Percayalah, kesulitanmu tidak pernah lebih besar dari Tuhan yang melintasi langit dan bumi ini. Bukankah Tuhan begitu dahsyat menolong kita di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya? Bukankah Tuhan yang sama yang akan menolong kita saat ini ketika kita datang menghampiri Dia, kita datang berdoa kepada Dia, kita mengingat bagian yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu datang berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Tuhan dan memohon ampun, memohon pertolongan daripadanya, dan kita memohon, kita butuh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam setiap proses-proses hidup yang kami akan alami, dan kami akan keluar sebagai pemenang karena Tuhan menolong kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, share juga video ini, komen, kasih masukan juga buat saya, dan ingat, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Bagikan ke teman-teman saudara, bagikan ke orang-orang yang saudara kenal, bagikan ke sosial mediamu. Berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Biarlah video ini menjadi inspirasi yang menguatkan saudara, memulihkan saudara, membangkitkan iman saudara, dan saudara keluar sebagai pemenang. God bless you.